Mahkamah Konstitusi menggelar sidang gugatan Undang-Undang Pemilu terkait pengaturan kampanye presiden. Penggugat mengajukan uji materi terkait tidak dilarangnya presiden hingga bupati berkampanye, padahal dinilai melanggar prinsip pemilu dan berpotensi nepotisme. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan atas gugatan Undang-Undang Pemilu yang mengatur hak presiden boleh ikut kampanye. Sidang kali ini mendengarkan keterangan pemerintah, DPR, KPU, dan Bawaslu. Gugatan terkait Undang-Undang Pemilu karena ketiadaan aturan larangan mengikuti kampanye bagi presiden, menteri, termasuk kepala daerah. Namun, penggugat kecewa dengan keterangan pemerintah yang berdalih aturan presiden boleh berkampanye, sejalan dengan nilai universal hak asasi manusia. Kami sih sejujurnya kurang puas ya. Pertama dari keterangan pemerintah ya, yang terutama karena sangat normatif sekali ya. Baru terjadi di tahun sekarang gitu ya, dan kaitannya dengan nepotisme. Kenapa? Kalau memang presiden nanti akan kampanye, memang siapa yang mau dikampanyekan oleh Bapak Presiden, kan itu pertanyaannya. Nah, dan kaitan dengan permohonan kita ini adalah kita minta karena di dalam Undang-Undang 28 itu nepotisme dilarang. Nah, itu sebenarnya pertanyaan utamanya. Kalau presiden mengkampanyekan misalnya anggota keluarganya sendiri, itu boleh atau tidak? Kan itu pertanyaan, tapi dari keterangan pemerintah itu tidak dijawab. Ada 3 poin tuntutan penggugat terkait adanya aturan larangan kampanye oleh presiden dan wapres, termasuk menteri dan kepala daerah. Kekosongan aturan ini dianggap penggugat bertentangan dengan prinsip bebas, jujur, dan adil dalam pemilu, serta berpotensi melahirkan nepotisme. Dalam hal lain, gugatan terkait kosongnya aturan terkait pemberian uang di luar peserta pemilu dan citra diri yang otentik peserta pemilu. Saat bersama Prabowo di Lanut Halim, Jokowi menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye. Jokowi menyebut hal itu sudah diatur undang-undang. Handphone dong. Ya, ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Saat sidang di MK, perwakilan pemerintah berdalih aturan presiden boleh berkampanye tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Tim Liputan, Kompas TV. Pernyataan Jokowi bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye menuai sorotan dan kini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana mendudukan persoalan kekosongan aturan yang detail terkait kampanye mulai dari presiden hingga kepala daerah. Dan bagaimana hitung-hitungan potensi biasnya termasuk ke prinsip pemilu. Kita bahas bersama peneliti Pusat Studi Politik Hukum, Kepemiluan dan Demokrasi atau POSDEM Universitas Andalas, Ferry Amsari. Bang Ferry, selamat petang. Selamat petang, Mbak Livi. Bang Ferry, selama ini kan memang tidak diatur secara detail kalau presiden hingga kepala daerah berkampanye, khususnya jika anaknya atau keluarganya maju sebagai peserta. Lalu bagaimana Anda melihat gugatan ini? Apakah kemudian akan justru berdampak positif untuk pengaturan ini? Ya, sebenarnya cukup terang benderang di dalam Undang-Undang Pemilu bahwa kalau presiden yang petahana diperbolehkan karena dia punya hak untuk berkampanye berdasarkan pasal 299 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Presiden juga dapat diikutkan berkampanye jika dia tidak lagi maju menjadi calon presiden, sebagaimana ditentukan di pasal 281 ayat 1. Jadi kategorinya itu dia petahana, dia boleh berkampanye di aturan hak. Dia kemudian tidak lagi maju, diikut sertakan, diperbolehkan berkampanye,
kalau di pasal 281. Nah, dua ketentuan ini punya background cakrawala politiknya. Pertama, presiden diharapkan berkampanye untuk partainya sehingga dia diikut sertakan. Kedua, dia berkampanye terkait dirinya sendiri yang mencalonkan di 291. Jadi cukup jelas. Cuman problematikanya ada kealpaan adab di dalam berkampanye dalam konteks kekinian. Presiden terlibat berkampanye diikut sertakan oleh partai politik yang bukan partainya. Dia mendukung dan berkampanye untuk calon presiden, bukan calon presiden yang diusung oleh partainya. Padahal gagasan di mana saja dalam sistem presidensial yang saya pahami, itu ya presiden akan boleh berkampanye kalau dia petahana atau mengkampanyekan kader partai yang sama dengan dirinya. Tidak mungkin presiden mengkampanyekan yang bukan pilihan partainya, apalagi mengkampanyekan sanak familinya, sebab itu dilarang di ketentuan undang-undang yang lain, yaitu Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masa ada presiden cuti meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, hanya untuk mendukung anaknya menjadi calon presiden dari partai lain pula lagi. Jadi problematikanya memang banyak begitu ya. Tapi kalau yang dirunut, Bang Ferry, maaf saya potong. Tapi kalau yang dirunut atau yang kemudian dipedomani menggunakan undang-undang pemilu yang kemudian dikatakan ini tidak melanggar undang-undang, itu artinya salah rujukan atau gimana? Ya, saya pikir memang salah rujukan dan tidak paham konteks konsep presidensial, partai politik, dan sistem perpolitikan yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Jadi memang harus lebih luas, melihat lebih dalam tujuan dan maksud dari ketentuan 281, 299, 301, dan lain-lain. Jadi, ya. Bang Ferry, tapi kan tadi perwakilan pemerintah sempat menyebut kampanye itu hak asasi manusia universal. Kalau dicontohin di Amerika itu ada Barack Obama, kampanye buat Hillary. Kalau Anda melihatnya gimana, Bang Ferry? Nah, itu yang saya maksud, Mbak Livi. Obama ketika berkampanye terhadap Livi itu kan satu partai, ya. Jadi memang diperbolehkan, di undang-undang kita juga diperbolehkan 281 ayat 1 tadi, presiden diikut sertakan sebagai peserta. Jadi, nah yang salah itu pemahaman soal hak asasi manusianya. Di pasal 28I dan 28J Undang-Undang Dasar itu ada perihal pembatasan hak. Di ruang-ruang tertentu supaya pertarungan pemilu itu fair, jujur, dan adil, tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme, ya presiden harus dibatasi haknya. Sebab sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, pimpinan tertinggi republik, semua kuasa ada di tangan presiden. Nah, anaknya yang bertarung, ya dia akan bisa menyimpangkan kekuasaan. Di sanalah pembatasan hak presiden harusnya dilakukan. Kecuali yang bilang ini hak asasi manusia ya tidak paham soal pembatasan hak gitu ya. Kembali lagi kalau kita bicara soal gugatan yang sedang diajukan di MK ini, lalu bagaimana peluangnya ini menurut Anda untuk diterima? Dan ketika ini diterima, apakah justru ini bermanfaat untuk mengatur lebih detail lagi atau justru nggak perlu? Ya, saya pikir di ruang tertentu kalau kemudian kita bisa membongkar maksud dan tujuan pembentukan pasal-pasal itu, tentu akan terlihat ya kemana arahnya. Tapi kalaupun mau didetailkan, MK memperbaiki agar kemudian tidak ada lagi hal-hal yang membuat rancu atau diperdebatkan. Apalagi kondisi kontekstual saat ini kan pertama di dunia ya, ada presiden yang kemudian mendukung calon presiden lain gitu ya, tapi yang berasal dari partai yang berbeda dengan dirinya. Karena ini pertama di dunia yang mungkin perlu diperbaiki lebih rigid ya di dalam ketentuan undang-undang, agar perbaikan-perbaikan seperti itu bisa kemudian membuat dunia perpolitikan kita dan ketatanegaraan kita jauh lebih rapi. Baik, terima kasih Bang Ferry sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Bang Ferry.